Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus menelusuri lorong, lalu seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini bertemu dengan monster cacing yang kuat, namun meskipun begitu mereka pada saat ini masih bisa menghadapi monster-monster tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka tetap berhati-hati. Xiaoyan bisa merasa bahwa ada monster roh iblis yang lebih kuat di tempat ini. Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini sama-sama mengangguk dan mereka pada saat ini terus-menerus memasuki lorong di hadapan mereka. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak monster yang lebih kuat benar-benar menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Namun lagi-lagi hal itu bukanlah sebuah permasalahan dan Xiaoyan serta Lei Ji berhasil menghancurkan mereka. Sementara itu Wu Zhen masih menjadi maskot yang berspesialisasi dalam membuka kotak. Sosoknya memenuhi harapan Xiaoyan karena pada saat ini mereka telah mendapatkan banyak tablet roh. Semua orang pada saat ini menghela nafas karena mereka sudah berhasil mengumpulkan 100 tablet roh biru dan 50 tablet roh hijau. Tetapi meskipun begitu jumlah tersebut benar-benar masih belum cukup, mereka pada saat ini harus mengumpulkan lebih banyak tablet roh di kantong mereka. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa ini barulah tingkat 1 dari surga pembunuhan. Kesulitannya sudah cukup lumayan dan jika mereka sampai ke tingkat 2 atau ke tingkat 3, tentu saja rintangan yang akan mereka hadapi benar-benar akan lebih menakutkan. Selain itu Xiaoyan juga belum menelan buah roh yang pada saat sebelumnya Xiaoyan dapatkan. Efek dari buah roh ini pasti tidak akan mengecewakan Xiaoyan. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu dan tempat yang aman untuk berkultivasi. Xiaoyan juga tidak terlalu terburu-buru karena dengan fondasi origin Qi milik Xiaoyan pada saat ini masih belum ada ancaman bagi Xiaoyan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan terus-menerus mengikuti lorong hingga sampai di sebuah tempat. Tempat ini cukup luas dan ketika melihat sekeliling Xiaoyan bergumam sepertinya ini adalah intinya. Lei Ji juga pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke atas. Di udara di ruang ini ada 3 sinar cahaya yang melayang di dalamnya. Mata Xiaoyan juga pada saat ini langsung tertarik pada 3 kelompok cahaya ini. Ada 3 objek yang berbeda di dalamnya dan yang pertama adalah 50 tablet spiritual biru. Jumlah tablet spiritual biru ini sudah sangat menakutkan dan sudah cukup untuk dapat memulai pertempuran. Sementara itu di kelompok cahaya kedua terdapat sebuah kunci emas. Xiaoyan seketika menyadari bahwa kunci ini sama dengan kunci yang pada saat sebelumnya ditemukan oleh Wu Zhen. Jika bisa mendapatkan kunci ini maka hanya tersisa 1 kunci bagi mereka untuk bisa terus melangkah maju. Dengan begitu hanya tinggal tersisa 1 kunci dan untuk mencari kunci tersebut tidaklah terlalu sulit. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah kelompok cahaya ketiga dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan seketika menyipitkan matanya. Xiaoyan sedikit bingung sebelum akhirnya bergumam apakah ini adalah roh pembunuhan. Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak tahu apa fungsi dari roh pembunuhan yang berada di hadapan Xiaoyan ini. Terlebih lagi Xiaoyan juga sadar bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan ketiga kelompok cahaya ini. Xiaoyan pada akhirnya sedikit mendekat tetapi pada saat yang bersamaan, suara gemuruh yang sangat agung dan angin kencang seketika datang dari ujung kejauhan. Tiba-tiba tim yang dipimpin oleh Guao dari alam Dongseng seketika sampai di tempat Xiaoyan. Guao pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang telah tiba terlebih dahulu dan mata indahnya sedikit terangkat dengan keterkejutan. Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang dan mata Guao pada saat ini segera beralih ke kelompok cahaya ketiga. Guao pada saat ini sedikit bergumam di dalam hatinya bahwa ternyata roh pembunuhan benar-benar telah muncul. Jika dirinya bisa menelannya maka kekuatannya pasti akan segera meningkat secara drastis. Benda suci semacam ini adalah salah satu harta karun tertinggi di tempat ini.
Guao pada saat ini lanjut menatap ke arah Xiao Yan dan jika melihat dari penampilan bingung Xiao Yan sepertinya Xiao Yan tidak mengetahui khasiat dari benda ini. Oleh karena itu Gua pada saat ini segera mulai menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju kelompok cahaya ketiga. Begitu Xiao Yan melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan mulai bergumam. Xiao Yan berkata bahwa meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah ini karena wanita ini telah memilihnya tanpa ragu-ragu hal itu menunjukkan bahwa ini adalah benda paling berharga di antara tiga kelompok cahaya. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak boleh menyerah. Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya saling memandang dan sesaat kemudian keduanya bergegas bersamaan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bergegas Guao pada akhirnya segera berteriak ke arah Xiao Yan. Guao berkata sebaiknya mereka pada saat ini mundur sejenak dan mendiskusikan hal ini. Guao hanya akan mengambil benda ini dan dirinya akan menyerahkan tablet roh serta kunci roh kepada mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Guao, Xiao Yan pada saat ini seketika sedikit tersenyum dan mulai menjawab perkataan Guao. Xiao Yan berkata bagaimana jika mereka membalik posisinya, mereka akan mendapatkan tablet roh dan kunci roh sementara barang ini akan menjadi milik Xiao Yan. Mendengar hal ini Guao menggertakkan giginya dan berteriak bahwa bocah ini benar-benar mencari kematian. Mata Guao langsung bersinar dengan niat membunuh yang kuat dan tubuhnya pada saat ini kembali bergegas. Namun kali ini dirinya mengubah arahnya dan menyerbu ke arah Xiao Yan. Origin Ki Guao yang kuat pada saat ini langsung benar-benar melesat ke arah Xiao Yan. Tinju kuat pada saat-saat ini benar-benar dilesatkan dan dirinya benar-benar ingin berniat untuk langsung menghabisi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini aura kuat seketika meletus dari samping Xiao Yan. Lei Ji berkata kepada Xiao Yan agar menyerahkan orang ini kepada Lei Ji dan Xiao Yan pergi untuk mendapatkan kelompok cahaya ketiga. Begitu Lei Ji menyelesaikan perkataannya sosoknya pada saat ini benar-benar melesat. Pada akhirnya Guao dan Lei Ji segera terjalin satu sama lain di dalam sebuah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan yang masih tersenyum pada saat ini bergegas bersama dengan Wu Zhen. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena melihat kelompok dari Zhu Jie yang pada saat ini sudah mendekati kelompok cahaya. Begitu kelompok mereka mendekati kelompok cahaya ketiga tiba-tiba ruang di hadapannya seketika terdistorsi. Telapak tangan raksasa hitam tiba-tiba muncul dan melesat langsung ke arah kelompok Zhu Jie. Serangan ini begitu mendadak sehingga semua orang di kelompok Zhu Jie pada saat ini sama sekali tidak bisa bereaksi. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan dari origin Ki masing-masing untuk menahan pukulan keras dari telapak tangan ini. Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dengan beberapa sosok yang pada saat ini tiba-tiba hilang kendali. Kelompok Zhu Jie pada saat ini benar-benar terlempar mundur dan menghantam dinding. Xiao Yan dan Wu Zhen juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat apa yang baru saja terjadi. Di ruang yang sebelumnya tidak terdapat apa-apa pada saat ini sesosok tubuh besar benar-benar muncul. Sosoknya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ketika meraung. Semua orang pada saat ini terkejut dan bergumam bahwa ini adalah beruang matahari merah. Seluruh tubuh makhluk ini ditutupi dengan rambut merah tua dan tubuh besar itu tingginya hampir 100 meter. Setiap rambut di tubuhnya seperti jarum baja yang tajam. Simbol di dadanya seperti matahari merah dan suara raungannya benar-benar memekakkan telinga. Guao dan Lei Ji yang berada di dalam pertarungan juga pada saat ini seketika menoleh. Melihat kelompoknya yang dipukul mundur Guao pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dan Wu Zhen pada saat ini masih terlihat tenang dan tidak berniat untuk terus bergerak maju. Xiao Yan hanya menatap ke arah beruang matahari merah yang pada saat ini kembali mengangkat tinjunya dan terus menghantam ke arah kelompok dari alam Dongseng.
banyak ledakan seketika terjadi bersamaan dengan tinju besar yang pada saat ini menderu. Seluruh ruang tampak bergetar dengan kekuatan yang pada saat ini ditampilkan oleh beruang merah. Orang-orang dari alam Dongseng yang dipimpin oleh Zhu Jie juga pada saat ini benar-benar bersiap dan berhadapan dengan beruang matahari merah. Sementara itu Xiao Yan yang melihat hal ini pada akhirnya kembali tersenyum. Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju langsung ke arah kelompok cahaya ketiga. Menyadari hal tersebut, Guao pada saat ini menyipitkan matanya dan berniat untuk segera bergegas ke arah Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan sosoknya segera dihalangi oleh Lei Ji. Lei Ji dengan cepat muncul di atas kepala Guao dan berkata sebaiknya Guao jangan teralihkan. Begitu perkataannya terdengar guntur seketika menderu menghantam tubuh dari Guao. Lei Ji juga pada saat ini mengangkat tangannya ketika mengeluarkan teknik jari penghancur guntur. Dalam jarak yang begitu dekat Guao pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa menghindar. Kecepatan guntur Lei Ji ini tentu saja benar-benar sangat cepat. Guao memaksakan seluruh kemampuannya dan meskipun begitu petir dari Lei Ji melewati telinganya dan separuh kulit kepalanya pada saat ini terkikis. Satu telinga dari Guao hilang dan sosoknya pada saat ini dengan paksa segera melesat mundur. Begitu menstabilkan tubuhnya sosoknya pada saat ini segera menyipitkan matanya ke arah Lei Ji. Luka-luka di tubuh Guao pada saat ini dengan cepat pulih dan sosoknya mulai berbicara kepada Lei Ji. Guao berteriak bahwa karena mereka berani memprovokasi alam Dongseng dirinya akan mempersulit mereka di surga pembunuhan tingkat pertama untuk bertahan hidup. Lei Ji pada saat ini sedikit tersenyum meledek sebelum akhirnya segera bicara kepada Guao. Lei Ji menjelaskan sebaiknya dirinya jangan terlalu percaya diri karena belum pasti apakah dirinya bisa keluar dari sini hidup-hidup atau tidak. Setelah keduanya pada saat ini saling meledek keduanya pada akhirnya sama-sama mengeluarkan origin Ki yang agung. Keduanya kembali terjerat dalam pertempuran bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini hampir sampai. Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya ke arah gumpalan cahaya dan bersamaan dengan hal tersebut, semburan angin yang sangat kencang tiba-tiba terdengar memaksa Xiao Yan untuk menghentikan pergerakannya. Xiao Yan pun seketika menoleh menatap ke arah lesatan cahaya yang mengarah langsung ke arah Xiao Yan. Lesatan cahaya yang sangat kuat ini pada akhirnya melewati Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyipitkan matanya. Xiao Yan melihat ke arah sekelompok orang yang pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Menyadari ada pengganggu, Xiao Yan pada akhirnya bergegas segera mengambil kelompok cahaya ketiga ini. Sementara itu di sisi lain sesosok pria yang memimpin kelompok ini segera berteriak dengan tajam. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyentuh roh pembunuh ini. Jika begitu permasalahannya maka dirinya pada saat ini akan mati dengan cara yang menyedihkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Yan pada saat ini masih mengulurkan tangannya dengan tenang. Xiao Yan pada akhirnya meraih kelompok cahaya ketiga dan dengan santai memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Si pria pada saat ini melotot menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar sama sekali tidak mendengarkannya. Pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya segera berteriak, apakah Xiao Yan benar-benar mencari kematian? Tidakkah dirinya mendengar apa yang baru saja dirinya katakan? Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan tenang bahwa yang pertama datang tentu saja akan menjadi yang pertama dilayani. Sebaiknya si pria menyalahkan dirinya karena datang terlambat daripada menyalahkan orang lain. Si pria pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan yang hanya seorang dogat bintang 5. Sosoknya pada akhirnya segera tertawa dan bergumam bahwa ini benar-benar menarik. Seorang dogat bintang 5 pada saat ini benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya di hadapan si pria. Begitu selesai berbicara sosok pria itu pada akhirnya segera mengambil langkah ke depan. Pada saat yang sama dirinya segera mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk langsung ke arah Xiao Yan.
Origin Qi yang agung pada saat ini langsung melonjak ke arah Xiao Yan dan mengembun menjadi telapak tangan raksasa. Menghadapi serangan pria ini, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mundur. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berdiam diri, si pria pada akhirnya tersenyum meledek. Tidak mungkin bagi Dogat Bintang 5 yang memiliki 1,6 juta lautan bintang bisa menghadapi serangan telapak tangannya. Pada akhirnya begitu telapak tangan raksasa ini melesat, Xiao Yan baru mulai bertindak. Api dan guntur pada saat ini saling terkait dan tinju api seketika mengembun sebelum akhirnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian ledakan besar pada akhirnya segera terjadi dengan suara keras yang menyebar. Mata pria itu tiba-tiba menyusut ketika melihat hal ini karena kedua serangan ini benar-benar hancur pada saat yang bersamaan. Pria itu pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih dengan ekspresi tenang segera kembali meledek ke arah si pria. Xiao Yan berkata bahwa dengan kekuatan seperti ini tampaknya kata-kata arogan sebelumnya benar-benar terlalu berlebihan. Jika dirinya memang ingin mendapatkan roh pembunuhan maka dirinya harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini Origin Qi yang kuat segera melonjak di belakang Xiao Yan. Lautan bintang yang sebelumnya hanya 1,6 juta tiba-tiba meningkat menjadi 20 juta. Aura kuat Xiao Yan juga pada saat ini seketika menyebar membuat si pria mengerutkan kening. Sosoknya pada saat ini lanjut bergumam, apakah ini adalah metode rahasia? Jika begitu permasalahannya maka biarkan si pria memberitahu dengan jelas apa itu kekuatan dari Dogat Bintang 7 sejati. Pria itu pun seketika menggerakkan giginya dan aura yang kuat pada saat ini segera kembali dilonjakkan oleh si pria. Pria ini adalah pria yang pada saat sebelumnya berbicara dengan Guao ketika mereka sampai di depan istana. Pria ini bernama King Si dan reputasinya juga benar-benar sangat terkenal. Sosoknya berasal dari Laut Surgawi dan mereka hanya memiliki 3 pasukan yang telah memasuki inti dari istana. Sosok King Si pada saat ini benar-benar mengeluarkan Origin Qi yang agung dari tubuhnya. Fondasi dari Origin Qi-nya juga telah mencapai 20 juta dan tidak mengherankan mengapa dirinya pada saat sebelumnya benar-benar begitu sombong. Pada saat ini King Si merasa bahwa Xiao Yan hanya berpura-pura menjadi kuat dengan bantuan peningkatan kekuatan. Oleh karena itu King Si pada saat ini masih sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Xiao Yan. Pada akhirnya King Si pun segera kembali mengambil tindakan dan sosoknya segera mengepalkan kelima jarinya. 2 berkas tinju besar pada saat ini segera dilesatkan dan merobek udara menghantam ke arah Xiao Yan. Menghadapi serangan King Si kedua kalinya Xiao Yan pada saat ini langsung memadatkan sumber Origin Qi miliknya. Apa yang tidak diketahui oleh King Si adalah bahwa sumber Origin Qi Xiao Yan ini bukan sekedar metode rahasia biasa, ini adalah sesuatu yang dilahirkan dan dihasilkan dari benda suci yang tercipta dari langit dan bumi. Dengan begitu maka kekuatan yang dihasilkan juga benar-benar akan lebih kuat jika dibandingkan dengan metode peningkatan kekuatan biasa. Xiao Yan pada akhirnya segera mengencangkan jari-jarinya dan bersiap untuk bersaing dengan King Si. Namun pada saat ini tiba-tiba kekuatan spiritual datang ke arah Xiao Yan dan mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Ternyata King Si juga merupakan orang yang pandai dalam kekuatan spiritual. Tubuh Xiao Yan pada saat ini bergetar dan melihat hal ini King Si pada saat ini tersenyum meledek. King Si berpikir bahwa serangan spiritualnya benar-benar berpengaruh kepada Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera bergegas semakin cepat ketika menuju ke arah Xiao Yan dengan sumber Origin Qi yang melonjak dari tinjunya. King Si dengan marah berteriak agar sebaiknya idiot ini segera pergi dengan tenang ke neraka. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terlihat terhuyung-huyung dan membuat King Si semakin bersemangat. Namun sesaat kemudian begitu serangannya mendekat sosok gemetar Xiao Yan tiba-tiba membeku sesaat.
Xiao Yan lanjut mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya menghadapi serangan dari Kingxi. Sesaat kemudian Xiao Yan segera mengambil langkah maju dengan tinju yang pada saat ini dilesatkan. Beberapa jenis kekuatan pada saat ini telah bercampur ketika Xiao Yan meninju ke arah serangan Kingxi. Ledakan keras pada akhirnya segera terjadi dan kedua sosok pada saat ini tiba-tiba berhenti di udara. Namun sesaat kemudian sosok Kingxi seketika langsung terlempar mundur dengan keras setelah benturan. Gumpalan darah juga pada saat ini meluap dari sudut mulutnya, ada juga lubang berdarah di dadanya dan sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya. Kingxi dengan paksa segera menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata ngeri. Kingxi lanjut berteriak dengan marah ke arah Xiao Yan bahwa Xiao Yan ternyata telah berbohong kepada Kingxi. Kingxi segera menyadari dan tidak menyangka bahwa penampilan pusing Xiao Yan barusan adalah palsu. Saat ini benar-benar sedang dipermainkan oleh Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini benar-benar merasa kesal. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan lanjut meledek bahwa kekuatan spiritual keadaan suci saja berani bermain trik di hadapan Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan menunjukkan kepadanya apa itu kekuatan spiritual yang sebenarnya. Selesai berbicara kekuatan spiritual pada saat ini segera membentuk gelombang yang tidak terlihat. Kekuatan ini seketika menyelimuti Kingxi dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Tanpa sadar setelah merasakan tekanan dari kekuatan tidak terlihat Kingxi bergumam mungkinkah ini adalah kekuatan spiritual keadaan di. Kingxi pada akhirnya segera menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jelas pil ini adalah pil yang mengandung kekuatan spiritual untuk mencegah serangan spiritual dari Xiao Yan. Kingxi merasa sedikit lega sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya ingin tahu seberapa lamakah Xiao Yan akan bisa bertahan dengan peningkatan kekuatan ini. Xiao Yan pada saat ini masih dengan santai dan mengangkat bahunya ketika menjawab bahwa Xiao Yan seharusnya akan bisa bertahan sampai dirinya menghabisinya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya bergegas mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah Kingxi. Xiao Yan lanjut mengeluarkan dan menggenggam erat pedang berat misterius miliknya. Pada saat yang sama sumber origin Qi dan kekuatan guntur dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang berat misterius. Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi langsung menebas ke arah Kingxi. Kingxi pada saat ini seketika bersiap dan begitu dirinya hendak menggerakkan tubuhnya tiba-tiba cahaya di mata Xiao Yan segera menyebar dengan tajam. Dalam sekejap mata Kingxi hanya bisa merasakan hamparan putih yang luas di sekelilingnya. Sesaat kemudian kegelapan total pada akhirnya menyelimuti Kingxi. Tubuh Kingxi yang hendak menghindar pada saat ini benar-benar terdiam dan Kingxi dengan paksa menerima serangan pedang berat misterius dari Xiao Yan. Ledakan seketika terjadi ketika kekuatan pedang berat misterius yang bercampur dengan api dan guntur benar-benar mengalir deras ke Kingxi. Sesaat setelah benturan ini terjadi Kingxi pada akhirnya tersadar karena kekuatan Kingxi ini memang lebih kuat daripada Xiao Yan. Namun begitu dirinya terbangun dirinya pada saat ini benar-benar merasakan sebuah kesakitan. Api dan guntur terjalan di sekujur tubuhnya dan origin Qi di tubuhnya melonjak untuk menahan serangan sisa Xiao Yan. Tubuhnya pada saat ini terlempar mundur dan sosoknya menatap ke arah Xiao Yan dengan kepanikan di matanya. Sosoknya pada saat ini bertanya-tanya apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan terhadap Kingxi. Mengapa dirinya tidak mengetahui apa-apa pada saat sebelumnya? Dirinya juga jelas-jelas telah menggunakan obat mujarab untuk menahan serangan jiwa tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar masih tersesat. Kingxi pada akhirnya terlempar mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang semakin ngeri. Kingxi pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sosoknya pada saat ini menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak akan bisa mengalahkan sosok yang berada di hadapannya.
King Si pada akhirnya segera berteriak ketika memanggil Xiao Yan dengan sebutan Tuan. King Si pada saat ini menyerah dan berkata bahwa dirinya mengaku salah. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini bergegas melesat ke arah King Si sebelum akhirnya Xiao Yan seketika berhenti di hadapan King Si. Xiao Yan pada saat ini masih dengan tetap tenang dan tersenyum segera berkata kepada King Si. Xiao Yan menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi hari ini di antara kedua tim yang mengganggu Xiao Yan hanya harus ada satu yang bisa bertahan, oleh karena itu pada saat ini sebaiknya King Si segera membuat pilihan. King Si sedikit tertegun dan menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Yan. Sosoknya seketika menoleh ke arah pertempuran Guao yang pada saat ini berhadapan dengan Lei Ji. Guao terlihat berada dalam kondisi yang menyedihkan dan benar-benar jatuh dalam kerugian. Ekspresi kejam pada akhirnya tiba-tiba muncul di mata King Si dan tubuhnya pada saat ini mulai melesat menjadi bayangan. King Si bergegas menuju ke arah Guao yang pada saat ini berhadapan dengan Lei Ji. Guao pada saat ini juga seketika terkejut merasakan lesatan angin dan aura kuat yang datang dari kejauhan. Sosoknya seketika menoleh dan melihat bahwa King Si pada saat ini sedang menyerang ke arahnya. Guao pun segera bertanya kepada King Si apa yang pada saat ini King Si lakukan. Jika mereka bekerja sama mereka pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Guao pada saat ini benar-benar merasa sangat cemas merasakan tekanan yang datang dari kedua sisi. Guao tidak menyangka bahwa Lei Ji benar-benar begitu kuat. Kondisinya pada saat ini sudah sangat buruk dan ditambah lagi dengan kekuatan dari King Si meskipun kekuatan mereka hampir sama tetapi dirinya pada saat ini sedang terluka dan tidak akan mungkin baginya bisa berhadapan dengan King Si. Sementara itu di sisi lain wajah King Si pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh. Sosoknya pada akhirnya sampai di hadapan dari Guko dan melesatkan pedang di tangannya. Keduanya pada saat ini terlibat di dalam pertempuran sengit hingga pada akhirnya mereka berdua terlempar mundur. Guao pada saat ini segera bertanya kepada King Si apakah kini benar-benar gila? Apakah King Si juga akan percaya pada kata-kata dari orang tersebut? Bahkan jika King Si berhasil membunuh Guao mereka mungkin tidak akan membiarkan King Si pergi. Mendengar hal ini mata King Si berangsur-angsur menjadi suram dan keduanya pada saat ini sedikit menyipitkan matanya masing-masing. Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya pada saat ini segera bergegas kembali ke dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini merasakan ada sesuatu yang salah di antara keduanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya keduanya pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah Lei Ji. Keduanya telah bekerja sama dan pada saat ini berniat untuk menghabisi Lei Ji terlebih dahulu. Guao juga pada saat ini berteriak agar mereka menyingkirkan wanita ini terlebih dahulu sebelum mereka bisa meraih kemenangan. King Si yang dipenuhi dengan kesuraman juga pada saat ini seketika menganggukkan kepalanya. Kedua pemimpin ini juga pada saat yang bersamaan segera memerintahkan orang-orang mereka untuk menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Dua sosok yang merupakan Dogat Bintang 7 pada saat ini benar-benar seketika melesat ke arah Lei Ji. Sementara itu Lei Ji pada saat ini masih berusaha untuk tetap tenang. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini juga mengerutkan kening dan terlihat ada ekspresi kepahitan di wajahnya. Xiao Yan pada saat ini memikirkan cara bagaimana untuk membantu Lei Ji. Jaraknya cukup jauh dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera bergegas. Pada akhirnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi lagi segera melesat menuju ke arah Lei Ji. Namun kecepatan serangan lesatan pedang keduanya pada saat ini benar-benar sangat cepat. Bayangan pedang di seluruh langit pada akhirnya mengalir ke arah Lei Ji. Ledakan dahsyat juga pada saat ini seketika bergema bersamaan dengan Xiao Yan yang mendekat.
Setelah ledakan terjadi terlihat tiga sosok yang pada saat ini terlempar mundur pada saat yang bersamaan King Si dan Guao yang pada saat ini mundur benar-benar mengeluarkan seteguk besar darah, ada bekas telapak tangan hitam terbakar di dada masing-masing, sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini juga menstabilkan tubuhnya dan masih ada beberapa bekas pedang di tubuh Lei Ji, mampu melukai Lei Ji. King Si dan Guao benar-benar memiliki kemampuan yang bagus, namun tentu saja jika kekuatan Lei Ji tidak menurun mereka berdua benar-benar akan segera dihabisi oleh Lei Ji. Meskipun Lei Ji pada saat ini terluka tetapi luka yang dialaminya adalah luka kecil dan tidak fatal sama sekali. Bekas bilah pedang ini pada akhirnya segera sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dibandingkan dengan cedera yang dialami oleh Lei Ji, luka keduanya pada saat ini bahkan benar-benar lebih parah. Guao pada saat ini segera berteriak dengan marah ke arah King Si ketika berkata sepertinya kini dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan King Si tidak bisa menghabisi seorang Dogat bintang 6 tahap akhir. King Si pada saat ini mengerutkan kening dan sedikit menoleh dan juga segera berteriak dengan marah Guao. King Si berkata sepertinya Guao juga tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, seharusnya bahkan jika mereka tidak bisa menghabisi orang ini, setidaknya dirinya benar-benar akan terluka parah, namun tubuh orang ini ternyata benar-benar sangat aneh dan dirinya benar-benar terkejut, dirinya juga baru saja merasakan pukulannya dan tubuhnya sama sekali tidak cocok dengan origin Ki yang dirinya miliki. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik dari orang ini benar-benar sangatlah kuat, sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan dan Wu Zhen pada akhirnya bergegas ke sisi Lei Ji, meskipun Xiao Yan tahu bahwa Lei Ji pada saat ini baik-baik saja tetapi Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Lei Ji. Xiao Yan bertanya apakah ada yang salah dan apakah Lei Ji terluka. Lei Ji pada saat ini menggelengkan kepalanya dengan niat membunuh yang semakin kuat yang terpancar di matanya. Lei Ji lanjut berkata bahwa hari ini mereka benar-benar harus segera dihabisi. Mendengar hal tersebut niat membunuh juga pada saat ini segera melintas di mata Xiao Yan. Xiao Yan lanjut berkata agar Lei Ji jangan khawatir. Xiao Yan telah memberikan mereka kesempatan dan karena mereka telah menyakiti Lei Ji, maka mereka pada saat ini benar-benar pantas menerima kematian. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan amarah, Lei Ji benar-benar sedikit terkejut. Saat berikutnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melangkah maju dengan ganas. Lei Ji juga pada akhirnya bereaksi dengan cepat mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Adapun Wu Zhen pada saat ini segera berbalik dan berhadapan dengan sosok-sosok yang tersisa dari kedua kelompok. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan pedang berat misterius dengan api dan guntur yang mengalir ke dalamnya. Dalam sekejap mata warna dari seluruh pedang pada saat ini benar-benar melonjakkan cahaya yang menyilaukan. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik pelahap guntur dan api ketika diarahkan ke arah keduanya. Api dan guntur saling terkait dan seluruh lautan api pada saat ini membumbung ke langit. King Si dan Guao pada saat ini langsung merasakan adanya yang tidak beres dan mereka memutuskan untuk berbalik dan pergi. Namun bersamaan dengan hal tersebut cahaya di mata Xiao Yan pada saat ini seketika berputar. Seluruh ruang pada saat ini menjadi putih mengakibatkan King Si dan Guao benar-benar kehilangan kesadaran masing-masing. Lei Ji seketika memanfaatkan hal ini dan mulai mendekat dengan cepat. Lei Ji mengangkat jarinya ketika mengeluarkan teknik jari penghancur guntur ke arah keduanya. Dua lesatan kilat pada akhirnya benar-benar dilesatkan oleh Lei Ji. Kepala King Si pada saat ini langsung ditembus dan King Si benar-benar terluka parah. Kali berikutnya Guao pada saat ini terbangun dan Guao seketika menoleh ke arah kilatan yang dilesatkan Lei Ji. Guao dengan paksa mengangkat tangannya dan kilat pada saat ini langsung menembus tangan dari Guao. Guao pada saat ini memandang ke arah King Si yang tidak berkepala. Sosoknya benar-benar merasakan kengerian dan walaupun King Si tidak mati,
tetapi dapat dipastikan bahwa King Si pada saat ini benar-benar terluka parah. Namun pada saat ini tidak ada waktu bagi Guao untuk memikirkan hal ini dan sosoknya segera bergegas melesat saat. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera kembali melesatkan guntur miliknya dalam sekejap mata. Guntur pada saat ini menyelibuti tubuh King Si sebelum akhirnya meledakkan tubuh King Si. Jiwa dari King Si pada saat ini segera bergegas menuju kehampaan. Namun Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, sangat mustahil bagi King Si untuk bisa melarikan diri. King Si pun merontak-rontak, namun saat berikutnya Xiao Yan segera mengeluarkan labu harta karun. Tanpa banyak penundaan lagi jiwa King Si seketika langsung diserap oleh labu harta karun bermata 9. Di sisi lain pada saat ini Guao melarikan diri dengan petir yang mengejar dirinya. Lei Ji pada saat ini berniat untuk mengejar Guao, tetapi Xiao Yan pada saat ini segera menghentikan Lei Ji. Xiao Yan berkata tidak bermasalah jika mereka membiarkan orang ini pergi, terlebih lagi masih ada 2 harta karun yang pada saat ini masih harus mereka ambil. Lei Ji pada akhirnya segera menghentikan gerakannya dan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sementara itu kelompok lainnya yang tersisa pada saat ini hanya bisa terdiam dengan ekspresi kepanikan di wajah masing-masing. Wu Zhen juga pada saat ini memandang ke arah kerumunan dengan mata yang pada saat ini dipenuhi dengan amarah. Wu Zhen pada saat ini masih belum mengambil tindakan karena sosoknya masih menunggu apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Lei Ji pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan. Begitu Xiao Yan melihat ini, Xiao Yan merasa sangat senang. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa Lei Ji secara khusus mengambil cincin penyimpanan milik Guao. Xiao Yan pada akhirnya segera memeriksa cincin penyimpanan tersebut dan pada saat ini kembali merasa senang. Xiao Yan bergumam sebenarnya ada 10 kartu roh biru, selain itu masih ada 2 harta karun yang pada saat ini harus mereka ambil. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah 2 kelompok cahaya yang pada saat ini masih tergantung di langit. Xiao Yan lanjut berkata kepada Lei Ji bahwa masing-masing di antara mereka akan mengambil salah satu di antaranya. Selain itu mereka juga harus berhati-hati karena sepertinya tempat ini akan dijaga oleh roh iblis seperti sebelumnya. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan keduanya pada saat ini segera bergegas. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh ke arah kelompok dari King Si dan Guao yang tersisa. Lalu Xiao Yan segera memerintahkan Wu Zhen untuk mengambil semua kartu roh yang mereka miliki. Jika mereka tidak patuh maka Wu Zhen bisa menghabisinya tanpa ampun. Wu Zhen pun segera menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera bergegas melakukan tugasnya. Pada akhirnya tanpa adanya halangan apapun baik Xiao Yan dan Lei Ji telah berhasil mengambil 2 kelompok cahaya. Lei Ji mendapatkan kunci roh dan segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Sementara itu bola cahaya yang didapatkan oleh Xiao Yan pada saat ini memiliki total 50 kartu roh biru. Hal ini membuat Xiao Yan semakin senang karena Xiao Yan pada saat ini memiliki 63 kartu roh biru di tangannya. Di sisi lain Wu Zhen juga pada saat ini tersenyum setelah berhasil mengumpulkan kartu roh dari kelompok yang ada. Namun kebanyakan dari kartu roh ini adalah kartu roh hijau. Hanya ada 5 kartu roh biru dan pada saat ini Wu Zhen segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Secara keseluruhan pada saat ini ada total 68 kartu roh biru yang berada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini membiarkan kelompok-kelompok yang tersisa untuk bergegas pergi. Xiao Yan pada saat ini tidak memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Terlebih lagi Xiao Yan juga ingin mengetahui khasiat apa yang akan diberikan oleh buah roh yang pada saat sebelumnya telah Xiao Yan dapatkan ketika di warung Bude Yanti.